sekali. Baik. Ya. Baik, insya Allah kita akan membahas tentang Yahudi Madinah, satu fragmen dalam sirah yang luas, dan juga dia menjadi salah satu jalan untuk mentadaburi Al-Quran. Ada yang... Iya, suaranya mati lagi. Oh, ada yang mute lagi ya? Siapa ya? Baik. Ya, ini gambarnya sudah tampak ya Ustaz, Yudaisme dan satu grafik ke bawah. Nampak Ustaz kalau ini. Ya, oke. Nah, berbicara tentang Yudaisme atau Yahudi, ini juga jalan untuk mentadaburi Al-Quran. Ya, Bani Israel. Nah, kalau disebut sebagai Bani Israel, ini sebagai mukadimah dulu. Bani Israel itu konotasinya positif karena ia Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Adapun ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang Yahudi, maka konotasinya lebih negatif. Kalau tidak salah, ingat, ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, bahwa Yahudi itu sebutan bagi mereka yang ingkar, mereka yang kafir. Seperti waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, atau waqalatil yahudu yadullahi maghlulatun. Itu kan satu perkataan yang keji seperti itu. Tetapi kadang juga Bani Israel juga disebut dengan orang-orang kafir. Misalnya lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam, gitu ya. Baik. Nah, mereka itu adalah ahli kitab. Gitu ya, ahli kitab, personnya ahli kitab, dan apa yang menimpa mereka, peristiwa-peristiwa, kemudian khasanah literatur mereka kita sebut sebagai Israiliyat. Nah, kata kunci tentang ahli kitab ini itu muncul dalam Al-Quran, misalnya ahli kitab 31 kali, Bani Israel 40 kali, alladzina utul kitab, ya, nisbahnya adalah 15 kali, Yahud dan juga derivasinya Hudan 3 kali, dan Nasara sekali dalam surah Al-Maidah ayat 47. Nah, berarti jangan ragu lagi, kalau kita menyelami Israiliyat dalam arti khasanah umat terdahulu, ia bagian dari tadabbur Al-Quran. Ya, karenanya misalnya peristiwa Exodus gitu ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyeberangi laut mati bersama Bani Israel dan mereka bergembira, itu kegembiraan kita juga kaum muslimin. Atau janji setianya Al-Hawariyun kepada Nabi Isa alaihissalam, itu juga janji setia kepada kaum muslimin. Janji kita juga kaum muslimin, kitab-kitab mereka, juga kitab-kitab kita yang harus kita imani secara global. Para nabi yang Allah utus di tengah Bani Israel juga kita imani. Karenanya menyelami Israiliyat itu adalah satu hal yang memang kita lebih berhak. Artinya kita sebagai umat yang adil, sebagai umat yang pertengahan, sebagai umat yang akan menjadi saksi atas umat manusia, dan kita umat yang paling afdol ilmunya kata Ibnu Katsir, dan kita juga umat yang paling banyak dan paling lebih dulu masuk surga. Artinya kita punya otoritas dan kita punya perangkat untuk menelusuri umat terdahulu, karena umat-umat terdahulu itu Yahudi dan Nasara itu kaum muslimin dulunya. Karenanya kita punya perangkat untuk tanda kutip mentarjih, ya, dan kita menjelaskan penyimpangan mereka, mengapresiasi kebenaran yang ada pada mereka, kemudian juga menjelaskan syubhat mereka, tahrif yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab mereka. Itu kita lebih berhak karena kita diberikan oleh Allah, yaitu Al-Furqan dan Al-Muhaimin, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi. Muhaiminan itu menurut para ulama tafsir, ia adalah batu ujian atau tolak ukur, saksi dan penjaga. Artinya kitab-kitab terdahulu, khasanah umat terdahulu, kita uji dengan Al-Quran. Kita punya pegangan, apa yang membersamai Al-Quran dan tentu As-Sunnah satu paket, ya kita terima, kita afirmasi. Apa yang tidak membersamai, ya jangan ragu, kita tolak. Makanya menyusuri Israiliyat atau
kitab atau ahli kitab gitu ya, itu suatu yang prioritas karena dia disebutkan dalam Al-Qur'an langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, nah berbicara tentang Yudaisme, nabi mereka atau nabi kita juga adalah Mose atau Musa alaihissalam. Ya, ini nabi, bahkan Nabi Musa itu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan konon ya, dalam salah satu penelitian itu 134 kali. Bandingkan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan 4 kali dan disebutkan dalam Ahmad sekali, 5 kali. Berarti kaum Yahudi atau Bani Israel itu mendapat signifikansi yang besar di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau ada yang bilang, oh berarti umat Yahudi lebih unggul, loh kenapa? Karena Nabi Musa lebih banyak. Oh tidak, kita katakan bahwa seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian tentang Yudaisme juga, apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, atau kita masuk ke dalam perspektifnya Yudaisme dulu. Yudaisme itu secara umum sama dengan Islam. Ya. Mereka itu orang-orang yang diwajibkan untuk bertauhid. Ya, kalau kita lihat dari kitab mereka sendiri yang ada pada hari ini, yaitu di kitab Deuteronomi atau kitab Ulangan 6 ayat 4, disebutkan satu ayat dalam Yudaisme yang sangat masyhur, yaitu tentang Shema Yisrael. Shema di sini sama, ya, kayak sami'na wa ata'na, dengarlah wahai Israel. Jadi bunyi ayat itu seperti Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, gitu ya. Itu artinya adalah dengarlah wahai Israel, ya. Tuhan kalian adalah Eloheinu. Eloh itu ya Allah dalam bahasa Ibrani. Adonai Echad, Tuhan kalian satu, ya. Bahkan Shema Yisrael ini merupakan kewajiban yang paling wajib dan dosa yang paling besar bagi Yudaisme pada hari ini ketika dilanggar. Dalam 10 perintah Tuhan dalam Taurat ya, atau perjanjian baru yang diasosiasikan dengan Taurat, itu nomor pertama jangan mempersekutukan Tuhan. Bahkan mereka itu siang malam itu membaca doa ini. Bahkan mereka, kalau kita baca di Talmud gitu ya, sebelum mati itu mereka tuh didorong untuk baca ini ya, Adonai Eloheinu. Jadi semacam tahlil. Makanya cendekiawan dari comparative religions yang dari Muslim itu sepakat bahwa, atau mayoritasnya berpendapat bahwa ini sama seperti surat Al-Ikhlas. Bahkan banyak rabi-rabi Yahudi yang ortodoks itu merasa tanda kutip intim dengan Islam karena kesamaan pokok ini, Shema Yisrael, ya. Nah, jadi Shema di sini kan kayak sami'na wa ata'na, artinya bukan hanya mendengar. Mendengar di sini maksudnya juga harus diamalkan. Itu pokok Yahudi yang paling inti. Saya rasa ini sesuatu yang tidak berbeda dengan Islam. Ya, dan kita menemukan bahwa para nabi terdahulu, ya, semua para nabi itu mendakwakan hal yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian hukum Israel itu banyak sekali. Ada 613 yang disebut dengan mitzvot. Banyak sekali. Tetapi yang paling inti cuma 10. Ada tadi yang pertama apa? Shema Yisrael, tidak boleh mempersekutukan. Yang kedua tidak boleh berzina, mencuri dan seterusnya, dan berdusta, dan harus mencintai tetangga sebagaimana kita mencintai diri kita, gitu ya. Jadi memang kalau dikatakan dahulu Islam itu diusung oleh Bani Israel, ya benar, banyak sekali persamaan. Secara umum ya, kita berbicara teologi, bukan amal, karena orang Yahudi menghilangkan amal. Nah, makanya mereka al-maghdub, dimurkai sebagaimana dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Kemudian sekilas tentang kitab mereka Taurat. Tapi rasanya kita tidak mengatakan yang pada hari ini ada pada di sisi mereka itu Taurat. Ya. Karena sudah tahrif, sudah dirubah-rubah. Kita cukup katakan perjanjian lama. Jadi dalam ahli kitab pada hari ini ada 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah Bible Yahudi dan perjanjian baru adalah Bible Kristiani. Nah, tapi 2 istilah ini hanya dikenal dalam istilah Kristen. Kalau orang Yahudi kesinggung, karena bagi mereka tidak ada perjanjian baru lama, yang ada ya hanya Taurat gitu.
Dan setelah itu nggak ada lagi kitab, nggak ada itu Nabi Isa, nggak ada Injil, nggak ada, apalagi Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak semua. Tapi secara kurang lebih seperti itu. Nah, mereka menganggap bahwa Taurat itu, kalau kita buka Perjanjian Lama, itu ada 39 kitab. Nah, yang disebut Taurat adalah 5 kitab pertama. Makanya sebenarnya Taurat ini agak misleading penyebutan. Kita lebih benar secara etimologi adalah Tanakh. Nah, Tanakh itu adalah 3 singkatan, akronim. Ta-nya adalah Taurat, Na-nya Nevim itu nabi, bentuk plural, Anbiya gitu ya. Kisah-kisah para nabi mereka, nabi kita juga. Dan Ketuvim ini adalah semacam hagiografi atau kisah-kisah para orang saleh mereka, para waliullah mereka. Waliullah tanda kutip. Nah, 5 kitab pertama itu adalah Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan Imamat dan Ulangan. Nah, di sini disebut sebagai 5 kitab Musa. Tapi ini dari sisi ahli kitab, dari Yudaisme. Adapun dari sudut pandang Islam, ya Taurat itu ya Allah alam seperti apa teknisnya. Kemudian kita akan membahas tentang Yahudi Madinah. Kalau tadi Yahudi atau Yudaisme secara global, kita akan bahas tentang Yahudi Madinah. Nah, kapankah pertama mereka sampai ke Yahudi Madinah atau di era apa? Nah, yang pertama, dan ini dikutip oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir, maksudnya Ibnu Katsir mengutip Ibnu Jarir gitu ya, Al-Tabari, Jami'ul Bayan, itu ada di abad 6 sebelum Masehi. Jadi ketika itu ada raja bernama Nebukadnezar yang menghancurkan Haikal Sulaiman. Nggak sekonyong-konyong datang, tapi karena pengkhianatan perjanjian dari kaum Yahudi sendiri. Dan memang tabiat Yahudi itu memang suka menyelisihi akad atau perjanjian. Kita lihat sekarang di negara Zionis Israel. Kemudian Nebukadnezar ini menghancurkan semua Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ini bangunan yang didirikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, di mana di dalamnya itu ada tabut, ada peninggalan Nabi Musa, dan juga ada altar untuk mempersembahkan hewan sembelihan untuk Allah. Jadi syariat umat terdahulu itu seperti itu. Kalau ada yang berbuat dosa, mereka harus menyembelih. Ya, kalau misalnya mereka berbuat apa, mereka harus menyembelih. Perayaan apa, menyembelih. Dan sebutan untuk mempersembahkan sembelihan kepada Allah itu disebut korban. Bahasa Ibrani-nya korban. Memang Ibrani sama Arab itu satu rumpun. Nah, dihancurkan, kemudian tercerai-berailah itu Bani Israel, ada yang dibawa ke Babilonia dan ada yang migrasi ke Yathrib dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hipotesis yang kedua adalah abad 1 Masehi. Jadi ketika Haikal Sulaiman dihancurkan, dibangun lagi, kemudian Bani Israel kembali berbuat durhaka, meninggalkan amar ma'ruf, kemudian riba dan mengetahui tetapi tidak mengamalkan. Akhirnya Allah timpakan lagi yang kedua kalinya musibah, yaitu dari Romawi. Kalau tadinya dari Babilonia kuno, sekarang dari Romawi. Dihancurkan lagi itu Haikal Sulaiman, dan semenjak hari itu di tahun 70 Masehi, Bani Israel tidak pernah lagi bersatu. Sampai hari ini mereka tercerai-berai. Sampai hari ini mereka mendirikan negara jajahan Zionis yang menjajah Palestina. Itu upaya mereka kembali dari diaspora ini. Nah, ketika abad 1 Masehi ini, ketika penghancuran di abad 1 Masehi ini sudah sampai pada puncaknya, Bani Israel kemudian migrasi ke Madinah atau Yathrib. Nah, jadi kalau kita gabungkan antara dua hipotesis ini, ketika rombongan di abad 1 Masehi, di sana sudah ada orang-orang Yahudi yang menetap dari zamannya Nebukadnezar. Nah, ini salah satu yang mengusung pandangan ini adalah Al-Isfahani ya. Dan Ibnu Katsir juga dalam salah satu qaul beliau dalam tafsir beliau. Jadi sudah lama sekali, jauh sebelum zaman Rasulullah. Kemudian kita masuk ke dalam karakter dari Yahudi Madinah.
kita dapat lihat diantaranya melalui pertanyaan mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi saat itu ada dua orang musyrikin Makkah meminta pertanyaan kepada kaum Yahudi Madinah agar ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan ini yang datang dari Yahudi Madinah ini bukan pertanyaan yang mudah. Dia haruslah pertanyaan yang sulit. Sebab tujuan Yahudi bertanya ini bukan mencari ilmu, tetapi sebenarnya ada juga unsur gugatan dengan tujuan mau menjatuhkan kredibilitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia meredupkan dakwahnya. Karenanya pertanyaannya harus pertanyaan sulit, ya. Dan ini dari disebutkan oleh Ibnu Abbas, dikutip oleh Ibnu Katsir juga Ibnu Ishaq dalam sirah beliau. Mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan Ruh. Nah, dapat dipastikan bahwa masyarakat Mekah saat itu tidak mengetahui tentang berita-berita umat terdahulu, apalagi yang spesifik seperti Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan Ruh. Ya, jadi pertanyaan ini menunjukkan bahwa Yahudi Madinah itu memiliki horizon sejarah yang melampaui bangsa Arab secara umum. Karena bangsa Arab, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri seorang yang ummi, dan juga bangsa khususnya Mekah itu mereka ummi. Ya, jadi pertanyaan Yahudi Madinah ini benar-benar menunjukkan kecerdikan mereka. Ya, misalnya ada yang bertanya, ceritakan tentang Nabi Nuh gitu kan. Pertanyaannya yang cukup standar. Tentu kita akan menjawab, ya Nabi Nuh adalah seorang rasul yang kaumnya disapu oleh banjir besar dan Nabi Nuh beserta orang-orang beriman selamat di Bahtera gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya yang lebih spesifik, ceritakan seorang yang berlabuh di Gunung Judi. Nah, Gunung Judi ini kan istilah yang spesifik. Ia tidak akan terjawab kecuali orang tersebut minimal pernah mengingat satu fragmen kisah dalam Al-Quran. Jadi pertanyaan yang spesifik akan menuntut jawaban spesifik. Gitu. Jadi memang pertanyaan ini menunjukkan bahwa Yahudi Madinah itu adalah orang-orang yang memiliki literasi atau melek literasi. Wajar saja karena mereka ahli kitab. Dan Ashabul Kahfi itu tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil. Artinya mereka memiliki akses ke dalam manuskrip kuno. Dan dalam buku yang sedang saya tulis tentang Ashabul Kahfi dan manuskrip kuno, itu manuskrip kuno itu yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi atau yang mirip seperti itu berbahasa Suryani dan berbahasa Latin, bahasa Yunani dan berbahasa Ibrani. Suryani, Aramaik, Latin dan Yunani. Bagaimana bisa bangsa Arab menguasai bahasa Latin, bahasa Yunani? Artinya ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan ini melalui wahyu dari Allah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah mustahil menjiplak. Karena orientalis itu kan sudah 300 tahun ini mengatakan Al-Quran jiplakan. Tapi mereka tidak bisa membuktikan mana manuskripnya, mana hujah, mana bukti, mana alasan yang kuat bahwa ada satu manuskrip atau gulungan kuno yang menjadi bahan referensi jiplakan. Tidak bisa, mereka hanya mengklaim tanpa mengurai dengan argumentasi, gitu ya. Meskipun mereka kemas dengan jurnal ilmiah, buku, tetapi kita gampang saja, kita lihat sebuah klaim itu harus ada bukti dan alasan, atau alasan dan bukti. Tanpa itu klaim itu hanya opini saja. Sebenarnya mudah orientalis itu terkait jiplakan teori plagiarisme ini. Nah, Yahudi Madinah itu telah masyhur di kitab-kitab sirah dan juga di beberapa fragmen tafsir, dan masyhur di kalangan peneliti ahli kitab zaman ini. Ada semacam konsensus bahwa kaum Yahudi Madinah itu adalah orang-orang yang kalangan pendeta atau kalangan khusus dari Bani Israel. Ya, mereka ini khususnya Bani Nadir dan Bani Quraizah itu mereka dari Kohanim. Kohanim itu adalah menurut tradisi mereka nasabnya sampai ke Nabi Harun alaihissalam. Dan Nabi Harun itu adalah pemegang tongkat keimaman sepeninggal Nabi Musa, saudaranya alaihissalam. Dan salah satu dari keturunan Kohanim adalah suku Lawi atau Levi. Suku Lawi ini yang oleh At-Tabari sebut
mereka yang membunuh orang-orang yang menyembah lembu emas di Gunung Sinai. Ya, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah 40 hari yang menyembah lembu emas dihukum dengan pembunuhan suku Lawi. Artinya mereka ahli Taurat dan mereka golongan yang spesial. Tanda kutip spesial dalam arti mereka mengetahui tentang agama dan bukan golongan abangan. Nah, ini luar biasa. Jadi memang Allah menakdirkan Rasulullah SAW berinteraksi dengan core of the core-nya Yahudi gitu ya, agar memberi kita contoh kasus tindak tanduk mereka itu akan sama sebelum zaman kenabian, saat zaman kenabian, dan setelah zaman kenabian hingga hari kiamat. Nggak beda jauh. Silakan di cross check dalam riset yang sederhana. Tabiat Yahudi Madinah dapat ditelusuri, dapat dikalibrasi dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga Sirah, sama. Luar biasa. Jadi Sirah itu bukan hanya tentang abad 7 Masehi berhenti, tidak, dia cerminan dan reflektif terhadap peristiwa sampai hari kiamat. Kemudian karenanya begini, kenapa kalau misalnya ada kesamaan, tadi kita sudah lihat di mukadimah, kesamaan tauhid, dan bahkan juga mereka memiliki konsep kosher atau kasrut seperti halal, nggak boleh makan babi, terus mereka kalau menyembelih juga harus menyebut nama Tuhan, nggak boleh berwala dengan orang musyrik, tidak boleh memakan makanan yang dipersembahkan oleh berhala, mirip kayak Islam. Tetapi kenapa justru mereka sedikit sekali yang memeluk Islam di zaman Nabi? Kalau kita lihat dalam hadis dari Imam Bukhari, secara makna mengatakan bahwa jika 10 orang saja dari ahbar ini semacam ulama fikihnya Yahudi, karena ada ruhban, ada rabban, ada ahbar, 10 saja mereka masuk Islam, maka seluruh Yahudi akan masuk Islam. Ternyata berarti mafhumnya nggak nyampe 10 yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan di antara yang sedikit itu adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu beserta keluarga. Dan Abdullah bin Salam bukan kalangan awam di Yahudi. Mereka adalah sayyid. Beliau adalah penghulu yang paham Taurat, yang paham tentang fikih dan juga paham tentang hukum-hukum Yahudi. Dan beliau masuk Islam. Nah, gitu ya. Itu yang sudah pasti. Syahidah min Bani Israel dalam Al-Quran disebutkan, itu merujuk dalam salah satu pendapat itu mengenai Abdullah bin Salam, seorang saksi dari Bani Israel. Kemudian yang kedua ada Mukhairik. Mukhairik ini juga seorang Yahudi yang konon menurut Ibnu Ishaq masuk Islam, karena ketika dia berseru kepada orang Yahudi saat sebelum perang Uhud, wahai orang Yahudi, kalian mengetahui betul wajib kita menolong Rasulullah ini. Wajib kita menolong Rasulullah. Padahal mereka belum menjadi mu'alaf. Wajib kenapa? Karena dalam hukum Yahudi begini. Yahudi bukanlah agama yang misionaris. Artinya dia tidak mendakwahkan orang untuk masuk Yahudi. Beda seperti Islam. Beda seperti Nasrani. Nasrani juga sebenarnya bukan dakwah misionaris, karena Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel. Tapi entah kenapa. Nah, kalau ada orang non-Yahudi yang masuk Islam, para rabi mereka itu sudah dilatih, ditraining untuk menolak sebanyak 3 kali. Nggak usah masuk Yahudi. Kenapa? Antum, kata ini saya hanya mendramatisir saja dengan bentuk dialog. Kata orang rabi Yahudi itu, antum kalau mau selamat cukup amalkan 7 hukum Noah. Disebut sebagai Noahide Law. Nggak usah ikutin yang 613 tadi. Susah antum jadi Yahudi. Cukup amalkan 7, nanti antum akan kesudahan antum akan di tempat yang baik gitu. 7 hukum Noah ini, satu yang pertama yaitu tidak boleh syirik, tidak boleh berzina, mencuri, sumpah palsu, membunuh gitu. Jadi orang non-Yahudi, bagi Yudaisme, bagi orang Yahudi, orang non-Yahudi bisa masuk tanda kutip surga selama mengamalkan yang 7 itu. Nah, tidak ada satu umat pun di bumi ini, di dunia ini saat ini yang memenuhi kriteria 7 itu kecuali umat Islam. Ini orang Yahudi sendiri yang ngomong. Bahkan orang Yahudi itu kalau misalnya pagi-pagi mau sembahyang tidak menemukan sinagog, boleh bagi mereka untuk sholat di masjid. Karena bagi mereka umat Islam itu the real followers of Abraham religion, para pengikut yang paling murni terhadap agama
atau milah Ibrahim. Ini yang berbicara Rabi Ortodoks sendiri. Nah, kalau Nasrani bagaimana atau Kristen bagaimana? Mereka sangat memusuhi Kristen. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Trinitas itu adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan dalam arti ya mengambil sekutu, syarikat. Nah, makanya mereka itu kalau melihat gereja hanya untuk mengagumi arsitektur gereja itu mereka haram, kata Rabi mereka. Tapi kalau umat Muslim makan sembelihan masuk ke dalam masjid, sholat atau sembahyang gitu ya, sembahyang ma'arif misalnya, ma'arif itu maghrib, itu boleh mereka sholat di masjid. Tapi ya itu hanya orang Islam aja di bumi. Nah, artinya Mukhairik ini ketika menyeru orang-orang Yahudi, engkau tahu benar bahwa Rasulullah ini hak dan harus dibela. Kata orang-orang Yahudi yang berkumpul itu, mereka nggak menyangkal, nggak bilang antum salah, bukan. Mereka mengakui benar Muhammad itu adalah hak, yang dibawanya adalah hak. Tapi apa alasan mereka? Hari ini hari Sabtu, kita nggak boleh perang hari Sabtu karena Sabat. Nah, kata Mukhairik, la sabat yakum, la sabat lakum, tidak ada Sabtu bagi kalian. Akhirnya Mukhairik itu membuang apa yang dia genggam, mengambil senjata, maju perang di perang Uhud, dan kemudian mati. Nah, konon menurut Ibnu Ishaq, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Mukhairik wafat, dia mengatakan Mukhairik khairul Yahud. Mukhairik adalah sebaik-baiknya Yahudi. Tetapi ini diperselisihkan. Kalaupun benar kisah ini, maka maksudnya adalah saat itu aja untuk konteks perang Uhud, karena kita tahu sebaik-baiknya Bani Israel adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Abdullah bin Surya. Abdullah bin Surya ini orang yang ngelotok, dia seorang mungkin hafidz Taurat gitu ya, memahami Taurat sampai mendarah daging. Tapi ada semacam kontradiksi dalam tafsirnya Muqatil ibn Sulaiman. Dikatakan Ibn Surya ini masuk Islam. Ketika menanyakan 3 pertanyaan, ternyata dijawab. Kemudian dia bilang, benar engkau wahai Muhammad, engkau benar-benar Rasul Allah, dan ketahuilah bahwa orang Yahudi mengetahui, tetapi mereka hasad kepadamu. Artinya secara lahir dia masuk Islam, disebutkan dalam Muqatil ibn Sulaiman. Tapi dalam Al-Waqi, dalam Al-Maghazi, dikatakan justru sebaliknya. Ibn Surya ini mengatakan, wahai Muhammad, masuklah agama Yahudi, tidak ada keselamatan di luar Yahudi. Ya, ini bertolak belakang karenanya syubhat. Ya, artinya tidak bisa kita pastikan. 3 orang. Yang keempat adalah salah satu dari Ummul Mukminin, yaitu Safiyah binti Huyai ibn Akhtab, seorang pemuka dari Bani Nadir. Beliau salah satu istri Nabi radhiyallahu anha. Beliau seorang Bani Israel dari keturunan Kohanim yang nasabnya sampai ke Nabi Harun. Jadi mulia sekali Ummul Mukminin ini, yang satu ini, karena nasabnya sampai ke suku Lawi dan Kohanim di era Nabi Musa alaihissalam. 4 berarti kan? Nah, berarti hadis itu benar, nggak nyampe 10 gitu ya. Baik. Nah, Orientalis pernah berkata Rasulullah itu menjiplak tradisi Yahudi karena banyak banget persamaan gitu, istilahnya gitu ya. Banyak banget persamaan dalam Al-Quran. Kisah-kisah Israel itu, nabi-nabi, tokoh-tokohnya itu sama kayak di Taurat gitu. Dan mereka, jadi hipotesis mereka atau dugaan mereka, ketika Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah itu menjiplak. Nah, saya sudah menulis artikel berseri di sebuah situs tafsir Al-Quran. Itu akan saya sajikan satu hujah. Kalau Rasulullah menjiplak dari kaum Yahudi, dari ahli kitab di Madinah, semestinya para pujangga Taurat inilah yang pertama kali mendeteksi, ini sih jiplak gitu ya. Tapi apakah pernah ada penolakan dari ahli kitab di Madinah bahwa Rasulullah SAW itu menjiplak? Tidak ada. Yang ada, mereka tuh sering mengatakan, benar engkau wahai Abul Qasim, sadaqta. Akhirnya ada yang masuk Islam, membenarkan. Tidak pernah ada yang bilang, wah ini jiplakan. Tidak gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menjiplak, dan tidak ada secara historis referensi jiplakan. Bible, baik itu Nasrani maupun Yahudi, yang diterjemahkan ke bahasa Arab, itu baru ada 300-400 tahun setelah wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana menjiplak? Tidak. Tapi itu satu pembahasan yang mungkin lain waktu. Baik, jadi Yahudi Madinah itu mewakili Yahudi, dia core of the core, dan dia mewakili Yahudi dahulu. Bahkan di zaman Nabi, sentra Yudaisme dunia itu ada di Madinah.
bukan di Andalusia, bukan di Romawi, bukan di Syam, bukan di Babilonia, bukan di daerah Isfahan, tapi di Madinah. Ya. Dari ahlul baitnya Nabi Musa dan Nabi Harun, karena Nabi Musa dan Nabi Harun kan satu darah, artinya ahlul baitnya itu ada di Madinah. Makanya sampai sekarang itu ada kayak apa, kalau di Indonesia ada Robitoh Awaliyah yang keturunan dari Muhammad itu mendapat sertifikat gitu ya dengan nasabnya. Nah, hari ini pun ada di Eropa, di Amerika. Barang siapa yang namanya menyerupai atau mengaku sebagai Kohanim atau Levi atau apa, itu ada tes DNA, nanti dapat sertifikat bahwa dia keturunan Nabi Harun gitu. Akhirnya nasabnya sampai ke Yahudi Madinah, Allah alam. Baik, tetapi terlepas kedekatan, keilmuan mereka, pengetahuan mereka tentang agama Islam yang dahulu diusung oleh mereka, terlepas mereka diberikan kemuliaan yang besar oleh Allah dengan diutusnya para nabi, setiap nabi wafat kemudian muncul lagi nabi yang lainnya, bahkan satu masa ada nabi yang ada lebih dari satu nabi. Mereka ini akidahnya ternyata sangat melenceng. Makanya dalam surah Al-Imran, Al-Maidah dikatakan bahwa orang-orang yang paling besar permusuhannya kepada orang beriman itu ya orang Yahudi dan musyrikin. Sedangkan yang paling dekat gitu ya persaudaraannya atau saling berinteraksi dengan baik adalah orang-orang yang mengatakan kami orang Nasrani. Disebabkan karena di orang Nasrani itu mereka ya ada qisisin dan pendeta dan juga ada rahib mereka, dan mereka la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Artinya orang Yahudi yang paling jauh, orang Nasrani yang paling dekat, karena orang Nasrani tidak sombong. Nah, Yahudi ini sombong. Kenapa? Karena kan kalau sombong itu bukan berbangga dengan barang yang bagus, tetapi yang pada intinya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran, mereka tahu ya, ya'rifuna alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tapi mereka tidak beramal. Makanya dalam surah Al-Fatihah ayat 7, Al-Maghdub, kata Ibnu Katsir, ya orang-orang yang kehilangan amal. Nah, salah satu perkataan yang keji dari kaum Yahudi Madinah adalah ketika mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, kikir atau tidak mampu berbuat apa-apa. Wa qalatil ghullat aidihim, ya. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aidihim. Bahkan tangan mereka lah yang sebenarnya terbelenggu, ya. Wala'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas apa yang mereka lakukan itu. Dan kalau kita telusur di Talmud Babilonia, itu memang ada zaman dahulu berapa ratus tahun sebelum zaman Rasulullah SAW itu, mereka mengatakan hal serupa. Konteksnya waktu itu mereka meratap, kenapa ini Haikal Sulaiman dihancurkan, kenapa Allah tidak berbuat sesuatu, tangan Allah terbelenggu ke belakang gitu. Dalam Talmud ada. Ya, dari mana Rasulullah tahu tentang Talmud? Jangankan Talmud yang ada ribuan halaman yang merupakan komentar-komentar para ulama Yahudi. Taurat sendiri belum ada di Makkah, tapi Rasulullah mengetahui atau melalui Allah. Ya, jadi tangan terbelenggu ini adalah salah satu kekejian dan sebab laknat Allah turun kepada mereka. Yang kedua juga tentang perkataan mereka, ya mereka sebenarnya mengenal. Jadi kalau saya pernah dapat cerita nih, ada seorang ya, kemudian anaknya itu lagi sholat di masjid, kemudian sholat berjamaah gitu ya. Ketika bilang amin gitu, ternyata kedengeran sampai seluruh tetangga sekitar. Si bapaknya bilang, nah anak gue nih, ini anak gue nih, suaranya kedengeran anak gue. Meskipun si bapak nggak ngelihat, dia tahu tuh anak saya, mengenal seperti anak sendiri, itu belum melihat. Begitupun Rasulullah SAW, meskipun para Yahudi Madinah belum bertemu Rasulullah SAW, mereka mengetahui bahwa ciri-ciri Rasulullah itu ya seperti ini, dan ketika Rasulullah hijrah, mereka membenarkan. Bahkan sebelum Rasulullah itu sendiri lahir, mereka sudah tahu. Bahkan
salah satu alasan Yahudi itu datang ke migrasi ke Yathrib atau Madinah adalah mereka mengetahui dengan yakin di sanalah Darul Hijrah, seorang nabi, seorang Mesias yang akan muncul. Ya, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kemudian mereka juga menyembunyikan isi Taurat. Nah, ini yang paling kentara, yang paling dominan dari karakter orang Yahudi, yaitu menyembunyikan isi Taurat, gitu ya. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna, ya, minal kitab. Kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, telah datang rasul kami, datang menjelaskan banyak dari apa yang antum sembunyikan, yang kalian sembunyikan. Ya, dan banyak juga yang dibiarkan. Artinya dibiarkan di sini bukan berarti ada yang benar, tapi Rasulullah membiarkan sebagiannya karena kalau dijelaskan nggak ada faedah. Begitu kata Ibnu Katsir. Artinya mereka menyembunyikan gitu. Menyembunyikan. Kalau dalam hadis riwayat Abu Dawud atau dalam sirah deh. Dalam sirah itu dikatakan mereka menyembunyikan dengan tangan mereka itu. By the way, ini buku Yahudi Madinah yang saya tulis. Disembunyikan dengan tangan gitu. Dan kemudian Rasulullah SAW tahu gitu. Itu disembunyikan. Pas dibuka, oh iya, ayat tentang rajam. Jadi mereka mentahrif, tahrif bil makna, takwilnya yang ditahrif. Mereka bilang rajam, berzina itu nggak harus rajam, tapi cambuk atau apa segala macam. Ternyata dalam Taurat sendiri ada istilah rajam. Nah, mereka menyembunyikan gitu. Artinya, jadi tahrif itu ada tahrif bil makna dan tahrif bin nas. Tahrif penafsiran, penakwilan, dan juga tahrif bin nas itu ya mengganti-ganti redaksinya. Nah, itu salah satu karakter ahli kitab. Sampai sekarang itu mereka suka kalimat bersayap dan bersilat lidah dalam menafsirkan Taurat. Ya, jadi tentang nubuat Rasulullah mereka mengetahui betul. Ya, ini salah satu pembahasan yang sering dibahas oleh Kristologi. Ada dalam Taurat itu disebut Muhammadim. Muhammadim itu jelas merujuk kepada Rasulullah SAW, Muhammad. Tapi kalau antum dengan pencarian instan di internet, ya tentu antum akan menemukan apologetika atau pembelaan. Oh, ini bukan Muhammad. Muhammad ini artinya dalam bahasa Ibrani yang paling terindah, gitu ya. Ya, baik. Tentang rajam. Nah, kemudian pandangan mereka yang nyeleneh lagi adalah tentang neraka. Mereka berkata bahwa waqalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudatan. Mereka berkata, kami tidak akan disiksa anar, ya, illa ayyaman ma'dudatan, kecuali hanya beberapa hari saja. Dalam Talmud, sekali lagi Talmud tidak ada di Makkah dan di Madinah, ya. Kalaupun ada, sama Yahudi Madinah akan disembunyikan. Ada Taurat di Madinah, di Yathrib, tetapi disembunyikan. Jadi ketika orang Yahudi mendakwahkan kepada orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah, itu tidak menunjukkan ini loh kitabnya, enggak, dengan lisan aja, makanya ditahrif sama dia. Nah, itu disebutkan memang ada di Talmud itu ada semacam khilaf para rabi yang saya telusuri dan saya sebutkan dalam buku ini juga. Itu ada yang mengatakan mereka di neraka itu cuma 12 bulan. Ada yang mengatakan 50 hari selaras dengan masa Pantekosta atau Paskah Yahudi. Ada yang mengatakan cuma 40 hari sesuai dengan masa dipanggilnya Nabi Musa ke Gunung Sinai. Gitu. Ternyata benar, mereka menganggap hanya beberapa hari saja, ya. Dan itu dapat diafirmasi dalam Talmud. Sekali lagi kita tanyakan retorika, dari mana Rasulullah tahu tentang Talmud? Talmud itu luar biasa besar. Saya ada Talmud Babilonia dan sebagian fragmen aja ada sekitar 1000 berapa halaman gitu. Baik, kemudian saya numpuk. Nah, kemudian juga tentang akidah mereka, tanda kutip akidah mereka tentang memusuhi Jibril. Mereka lebih prefer Mikail. Dan memang kalau kita lihat Taurat, itu ada Taurat dalam, ketika kita bilang Taurat bukan berarti kita mengimani Taurat yang sekarang asli, bukan. Taurat dalam arti perjanjian lama. Ketika kita lihat perjanjian lama, itu memang ada Sar Israel, nabi atau malaikat, bukan nabi, malaikat Mikail itu sebagai malaikat penolong, the guardian angel of the children of Israel, Sar Israel, memang ada. Jadi mereka lebih prefer malaikat Michael. Adapun malaikat Jibril alaihissalam itu mereka tidak
tidak suka kalau kita lihat dari zahirnya hadis ini, karena dalam Talmud sekali lagi ya, mereka itu menganggap Jibril alaihissalam ini militan. Mereka menganggap ketika membalikan kota Sodom dan Gomora itu kerjaannya Jibril. Ketika mengazab atau mengirimkan banjir besar itu malaikat Jibril zaman Nabi Nuh. Jadi Nabi Jibril bagi mereka adalah militan dan mereka lebih suka Mikail. Again, kita dapat kalibrasi kepada Talmud mereka sendiri yang bisa diakses pada hari ini. Sedangkan Talmud baru dikompilasi abad berapa abad? Ya, artinya bertahap. Ada Talmud Babilonia, ada Talmud Yerusalem, dan ada beberapa versi terjemahan dan belum diterjemahkan ke bahasa Arab. Apalagi di zaman Rasulullah, lantas kita dari mana mengetahui Rasul? Dan artinya bagaimana antum bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah itu menjiplak? Tidak lain apa yang diwahyukan adalah dari Allah Azza wa Jalla semata. Nah, kemudian juga akidah mereka yang menyeleneh itu juga tentang Uzair. Mereka berkata, surah Taubah ya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah ya, maha suci dari Allah, maha suci dari apa yang mereka sifatkan. Kalau kita tanyakan kepada orang Yahudi pada hari ini, tentu mereka akan menolak. Enggak, kita nggak pernah. Coba antum tunjukin mana di Taurat, di Perjanjian Lama, ada nggak yang bilang Uzair putra Allah? Tentu ya tidak ada. Tapi ini menunjukkan absennya bukti bukan berarti absennya realita. Tidak adanya bukti bukan berarti tidak ada secara ontologi. Nah, ternyata cendekiawan Yahudi sendiri mengakui bahwa ada yang menganggap Uzair putra Tuhan itu, tapi dia sekte yang sangat langka, yang kuno, yang sekarang udah nggak ada. Ini menunjukkan bahwa Yahudi Madinah ini memang satu kaum yang benar-benar ya ahlul bait mereka dan juga kalangan alim. Ya, dan ada lagi yang mengatakan Uzair ibnullah itu Yahudi Yaman. Makanya Yahudi Yaman ini dikutuk oleh siapa? Nabi siapa? Nabi Ezra sendiri. Uzair itu Ezra. Nah, dikutuk oleh Ezra bahwa kalian tidak akan pernah ke Al-Quds lagi, gitu ya. Terus Yahudi Yaman nggak mau kalah, mengutuk nabinya sendiri. Antum nggak akan pernah wafat di Al-Quds. Ya, konon dua-duanya terjadi. Ya, artinya Uzair ibnullah itu ada, dan ada yang mengatakan dia di kalangan Yahudi Madinah, ada yang mengatakan dia di kalangan Yahudi Yaman. Tetapi ada juga pendapat kontemporer yang baru mengatakan Uzairun ibnullah ini maksudnya begini. Ketika Nabi Musa bersama Nabi Harun dan juga Bani Israel keluar dari Mesir dalam peristiwa Exodus, itu ada sebagian orang-orang Yahudi yang masih melekat ini berhala-berhala dewa-dewi Mesir kuno, Fir'aun, Osiris, ya, Tuhan-Tuhan Mesir masih melekat pada mereka. Dan mereka mengatakan Ezra ini putra Tuhan karena masih terbawa oleh tradisi jahiliyah Mesir kuno zaman Fir'aun. Gitu, katanya begitu, ya, tapi saya belum afirmasi. Tapi itu bisa dibenarkan. Kenapa? Karena penyembahan lembu emas sendiri, kalau kita lihat dari At-Tabari dan juga Ibnu Ishaq, karena mereka menyontoh lembu-lembu emas yang ada di Mesir, dan di Mesir itu lembu itu hewan yang sakral. Jadi bukan hanya di negara ya di sekitaran dekat Pakistan, tapi juga itu kesyirikan zaman dahulu. Ya, tentang lembu emas atau Egel Hazahaf disebut. Nah, kemudian yang membuat khas dari Yahudi Madinah yang tidak ditemui dalam Yudaisme pada hari ini, dan juga Yudaisme di Eropa, dan juga Yudaisme di Andalusia, dan juga Yudaisme di Afrika Utara, dia hanya ada di Yudaisme di Madinah, adalah tentang Zulkarnain. Ketika dalam surah Al-Kahf ya, wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, dari Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibnu Ishaq dan lainnya, masyhur juga di kitab sirah, itu Zulkarnain ini tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Talmud, tapi ditanyakan oleh Yahudi Madinah. Gitu. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar spesial. Nah, ada kepingan sejarah yang tidak diketahui manusia pada hari ini, yang diketahui oleh
segolongan manusia ahli kitab di zaman dahulu. Ya. Wajar saja kalau kita baca uraian tafsir, ada data-data sejarah dari Ibnu Jarir, Al-Qurtubi, dan juga Ibnu Katsir tentang umat-umat terdahulu yang sekarang sudah tidak ditemui lagi. Gitu. Nah, Zulkarnain ini saya menulis juga dalam salah satu buku saya, Zulkarnain. Salah satu hipotesis yang diajukan, yang saya usung adalah pendapatnya Syekh Abul A'la Al-Maududi dalam Tafhimul Quran, dan juga Abul Kalam Asad dan lainnya, Dr. Ali Atai, bahwa Zulkarnain itu ada dalam Taurat. Karena lumrah saja yang bertanya orang Yahudi, maka kata Syekh Abul A'la Al-Maududi dalam Tafhimul Quran, untuk menelusuri Zulkarnain kita telusuri dulu literasi Yahudi, dan ternyata Allahu a'lam, ya, tanpa memastikan dan juga tanpa menerobos pendapat para ulama terdahulu, adalah Quraisy atau Cyrus the Great. Karena Quraisy ini disebut sebagai seorang yang diberkati dalam Taurat, disebut 21 kali dengan nama dalam kitab Yesaya, kitab Daniel, kitab Ezra, dan dia disebut sebagai orang yang Mesiah, gitu ya. Nah, Quraisy ini bukan orang Yahudi, tapi sangat diagungkan dalam Taurat, tanda kutip. Bagaimana? Kita bisa aja bilang, oh mungkin itu Taurat yang sudah ditahrif. Ya bisa saja, tetapi harus kita lihat penyebutan Quraisy di kitab Yesaya. Ulama biblikal, cendekiawan ahli kitab itu ijma atau konsensus bahwa Yesaya ditulis pada abad 6 sebelum Masehi. Di zaman itu, di abad 6 sebelum Masehi, itu masih ada rasul, para nabi di tengah Bani Israel. Memang kita nggak menutup kemungkinan, dan kita yakini bahwa di kalangan Bani Israel ada yang durhaka, tetapi nggak semua, apalagi di zaman abad 6 sebelum Masehi, sekitar 11 abad sebelum masa Rasulullah SAW. Artinya dapat kita pastikan bahwa Quraisy atau Zulkarnain atau Quraisy atau Cyrus ini adalah orang yang dekat dengan profil Zulkarnain. Kenapa? Karena dia menguasai Quraisy ini raja dari Achaemenid. Dia raja yang menguasai wilayah dari Turki sampai mau ke India. Di zaman kuno cuma 2 raja yang memiliki profil seperti itu. Alexander the Great tanda kutip, satu lagi Quraisy. Nah, Alexander jelas nggak mungkin. Ibn Taimiyah mengatakan dia orang musyrik, dan memang kalau kita kalibrasi dengan sejarah, dia musyrik, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Tinggal Quraisy ini, Cyrus the Great, cuma 2 sebelum zaman Nabi. Kalau setelah Nabi banyak, ada kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, ada kerajaan British Empire. Tapi kalau cuman hatta Nabi Sulaiman sendiri tidak sebesar Zulkarnain, tidak sebesar Cyrus the Great dan juga Alexander. Memang